anak TikTok kaget. Ini adalah pengakuan Isa Al-Masih di dalam Alkitab. Dan beneran ada ayatnya. Ya Muhammad, apakah waktunya telah tiba? Benar, turunlah dan luruskanlah mereka. Lalu kemudian dikatakan baik dengan senang hati. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Al-Maidah 117. Lalu kemudian Matius 7:23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Lalu Matius 7:21, bukan yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Yesus adalah utusannya. Lalu Maryam 30, aku ini seorang hamba yang diberi kitab Injil dan dijadikan sebagai nabi. Dan kita akan membahas apakah Yesus itu menyangkal ketuhanannya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 dan 23 seperti yang tadi diungkap oleh si pembuat akun TikTok, itu kita akan melihat bagaimana dia mengatakan bahwa Yesus itu seakan-akan menyangkal ketuhanannya. Kita akan sama-sama lihat apa yang menjadi ide dari ini ya. Matius 7 ayat 21 dan 23. Apakah Yesus menolak dipanggil Tuhan? Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam potongan TikTok tersebut, itu ada Matius pasal 7 ayat 23. Pada waktu itulah, dia kutip ya. Jadi si Ashabul Kahfi ini mengutip. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Lalu dia ambil ayat 21. Bukannya memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah teman-teman, mari kita lihat ayat ini secara lengkap. Apakah Matius pasal 7, 21-23 itu melarang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Betul ya, dia kutip begitu ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ini kata Yesus, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu adalah ayat lengkapnya. Teman-teman, saya mengajak teman-teman, pertanyaannya, sebenarnya kalau teman-teman baca ayat ini, teman-teman udah ngerti. Bahwa ayat ini sebenarnya tidak bermaksud untuk Yesus itu melarang mereka memanggil Tuhan. Bukan itu maksudnya. Mari kita lihat konteksnya. Teman-teman, di dalam konteks Matius 7, 21-23, kalau kita lihat di ayat 18, di situ dikatakan Yesus itu menegur para ahli Taurat atau nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu. Yesus menegur begini, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Perhatikan ini ayat 20. Yesus memberikan perumpamaan bahwa seorang pengajar atau seorang yang mengajarkan atau katakanlah pemuka agama itu dinilai seperti pohon yang menghasilkan buah. Kalau buah pohonnya buruk, maka buahnya buruk. Pohon yang buruk itu tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Itu konteks sebelum perikop perkataan Yesus bilang, bukan yang menyebut aku Tuhan, Tuhan. Itu bukan. Ya. Nah, di dalam ayat 24 atau perikop sesudahnya, di situ Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Jadi, makna dari perikop ketika Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan ini, itu punya sebuah makna yang sama, identik dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Apa itu? Yesus sedang bilang, dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Dia yang melakukan firman-Ku. Atau dia yang melakukan perkataanku. Bukan cuma mendengar tapi melakukannya. Jadi Yesus lagi bilang apa sih sebenarnya di dalam ayat ini? Ayat ini bukannya Yesus melarang orang-orang memanggil dia Tuhan. Bukan. Tetapi ayat ini adalah
Ayat yang Yesus mau kasih tahu, jangan cuman manggil-manggil aku Tuhan doang. Maksudnya, bukan cuman memanggil Yesus sebagai Tuhan, tetapi juga melakukan perkataannya. Dan teman-teman, ayat ini juga berarti bahwa Yesus menuntut sebuah penyerahan diri total, baik pengakuan maupun perbuatan. Pertanyaan saya, bisakah manusia biasa, nabi, melakukan ini? Bahwa dia menuntut bukan hanya ngomong, tapi juga melakukan dan menyerahkan hidupnya, perbuatannya. Bisakah manusia yang bertingkah sebagai Tuhan yang mengatakan ini? Kalau Muslim mengatakan, oh ini adalah manusia yang bertingkah sebagai Tuhan, ya berarti Anda sendiri sedang menyangkal catatan Quran tentang Isa Al-Masih atau Isa alaihissalam. Bukankah ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya. Jadi, Matius pasal 7, 21-23, ayat yang dikutip oleh Ashabul Kahfi ini adalah ayat yang justru menunjukkan atau melawan kesaksian Quran tentang Isa Al-Masih. Jadi, begini maksud saya. Anda mencomot ayat Alkitab, lalu Anda memberikan maksud sendiri. Nah, sekarang saya sebagai seorang yang belajar Alkitab, saya memberikan penjelasannya kepada Anda. Dan penjelasannya itu jelas menunjukkan bahwa Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berotoritas. Jangan ngawur kalau menunjukkan ayat Alkitab. Jangan maksa atau cocok logi memaksakan ayat Alkitab supaya cocok dengan ajaran Quran. Jangan, ya. Karena itu adalah sesuatu yang ngelantur, ya.